Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti-besti aku. Kita sekarang berada di wisata Sendang Asmoro nih. Kalian penasaran videonya? Yuk simak sampai habis. Sebelum lanjut ke videonya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Cahayaningrum, absen 27. Saya Neni Tiarati Nadira, absen 25. Saya Alfiana Alfiana Medina, absen 3. Saya Nurul Lailatul Rahmah, absen 26. Saya Putri Nafisa, absen 28. Saya Siti Diariati, absen 30. Yuk simak videonya sampai habis ya. Yuk. Apa sih itu wisata Sendang Asmoro? Kalau kalian lagi main ke Tuban, ada satu wisata yang wajib kalian kunjungi, yaitu wisata Sendang Asmoro. Kata Asmoro sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti cinta. Konon, Sendang ini lahir dari kisah cintanya Winosari dan Raden Isma. Mereka adalah orang yang pertama kali membuka desa Nginung dari berantara hutan yang lebat. Makanya, desa ini itu dipercayai untuk membawa berkah, apalagi soal cinta dan jodoh. Banyak orang yang berlibur ke sini itu bukan hanya sekedar untuk berlibur, tetapi juga meminta berkah dan doa yang baik. Siapa sih yang mengelola Sendang Asmoro? Awalnya dikelola oleh warga dan Karang Taruna, lalu berkembang lewat kerjasama dengan Perhutani, KPH Tuban, dan LNDH Wonolestari. Sekarang fasilitasnya makin lengkap loh, ada kolam renang, taman bunga, spot foto, gazebo, hingga area outdoor. Di mana sih lokasi wisata Sendang Asmoro? Lokasinya berada di Dusun Kerajaan, Desa Nginung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dari pusat kota Tuban biasanya sekitar 15 sampai 20 menit perjalanannya. Dan kendaraan yang dapat diakses adalah kendaraan roda 2 sampai roda 4. Kapan wisata Sendang Asmoro ini diresmikan? Sendang Asmoro ini diresmikan pada tanggal 2 Oktober 2017 oleh Ibu Penggerak PKK Kabupaten Tuban, Ibu Kopia Huda. Kapan Sendang Asmoro ini buka? Mulai pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Kapan wisata Sendang Asmoro ini ramai pengunjung? Wisata Sendang Asmoro ini ramai pengunjung biasanya pada saat libur sekolah, akhir pekan, dan akhir tahun. Mengapa Sendang Asmoro dijadikan tempat wisata? Pasti kalian bertanya-tanya, mengapa Sendang Asmoro harus kalian masukkan ke daftar liburan kalian? Nah, karena Sendang Asmoro memiliki suasana yang sejuk dan asri. Di sini suhunya bisa mencapai 24 sampai 26 derajat. Di sini juga banyak banget jenis ikan, seperti ikan nila dan ikan mujair. Kalian bisa kasih makan, kalian harus mengeluarkan uang 2.000 saja. Di sini juga banyak banget taman bunga. Bunganya yang berwarna-warni dan bermekaran. Nah, bahkan bisa dijadikan spot foto prewedding karena suasananya yang romantis dan alami. Bagaimana pengelolaan wisata Sendang Asmoro ini? Pengelolaan ini dilakukan bersama warga, pemerintah daerah, dan perhutani. Mereka rutin membersihkan lingkungan, menambahkan fasilitas, dan memperbaiki akses jalan yang rusak, supaya pengunjung semakin nyaman. Kami mau bertanya, asal-usul wisata Sendang Asmoro itu bagaimana ya, Pak? Ya, Sendang Asmoro itu dulunya adalah tempat sebagai embung atau tempatnya menampung air untuk pertanian. Dulu asalnya seperti itu, memanfaatkan sumber mata air yang ada di lokasi tersebut. Kemudian di tahun 2017 tanpa sengaja ya sebenarnya direncanakan, tetapi karena kondisi masih dalam belum seperti yang digandaki, kemudian muncul pemikiran untuk dikelola menjadi tempat wisata.
Nah, wisata Sendang Asmoro sendiri itu diresmikan pada tahun 2017 oleh Ibu Bupati Tuban atau Ibu Katulistiwa waktu itu. Jadi sebelum diresmikan belum ada namanya waktu itu. Jadi kita juga harus berpikir soal nama tempat wisatanya. Nah, waktu itu banyak sekali usulan-usulan terkait dengan nama tempat wisata yang akan dibuka oleh Bupati itu. Nah, kemudian dari sekian nama-nama yang dimunculkan, akhirnya muncullah ide namanya yaitu wisata Sendang Asmoro, dengan tujuan wisata Sendang Asmoro sendiri sebagai tempat untuk tidak hanya tempat orang senang-senang, tetapi tempat mencari kebahagiaan ya, secara umum begitu. Ya, muncullah nama wisata Sendang Asmoro sehingga harapannya bisa dikenang atau mudah dikenali orang. Terima kasih Pak. Lanjut pertanyaan kedua, siapa yang mengelola Sendang Asmoro? Ya, wisata Sendang Asmoro itu sedari awal ketika muncul atau diresmikan, kami berkolaborasi dengan kelompok sadar wisata, Pokdarwis, kelompok sadar wisata Sendang Asmoro. Jadi kelompok sadar wisata ini adalah kelompok atau orang-orang yang sedari awal memang membantu dari pemerintah desa untuk merintis dan sampai dengan terwujudnya wisata Sendang Asmoro. Sehingga di awal-awal pengelolanya adalah kelompok sadar wisata. Kemudian seiring berjalannya waktu, kelompok sadar wisata ini kemudian berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan asli desa itu dikelola oleh BUMDes. Baik Pak. Selanjutnya, kapan wisata Sendang Asmoro diresmikan? Ya, wisata Sendang Asmoro itu diresmikan pada tanggal 2 Oktober 2017. Ya, jadi tadi saya sampaikan momennya adalah ketika dihadiri oleh Ibu Katulistiwa bertepatan dengan kegiatan PKK Kabupaten, karena waktu itu di Desa Ngino ini menjadi delegasi untuk lomba PKK antar kecamatan sekabupaten, sehingga kedatangan Ibu Bupati Tuban waktu itu sekaligus juga kami memanfaatkan momentumnya untuk meresmikan wisata Sendang Asmoro. Pertanyaan selanjutnya, kapan Sendang Asmoro itu ramai pengunjung? Ya, wisata Sendang Asmoro semenjak berdiri tahun 2017 itu perlahan tapi pasti menjadi viral. Di Tuban sendiri waktu itu kan memang belum banyak wisata yang berbasis desa. Jadi wisata yang ada di Tuban waktu itu masih bertemu pada wisata-wisata lama, contohnya Pantai Bum, Pemandian Bektiharjo, kemudian ada air terjun Lirip. Wisata yang dikelola oleh desa waktu itu belum begitu banyak. Jadi awal-awal Sendang Asmoro berdiri itu alhamdulillah ramai sekali. Semenjak diresmikan 2018 awal, bahkan tahun baru di 2018 itu pengunjung sampai membludak, sampai mengular sampai di hampir 1 kilo macetnya waktu itu. Di awal-awal Sendang Asmoro berdiri itu adalah masa-masa yang sangat ya ramai sekali sampai dengan 2018 dan 2019 awal. Setelah itu ada COVID-19, pandemi, nah itu mulai sepi dan ini melanda hampir semua destinasi wisata di seluruh Indonesia bahkan dunia. Selanjutnya, kenapa wisata Sendang Asmoro itu dijadikan sebagai tempat wisata? Ya, sebetulnya cita-cita masyarakat Desa Ngino sendiri terhadap embung ya. Jadi potensi wisata Sendang Asmoro itu kan adanya embung. Embung itu tempat penampung air yang dimanfaatkan untuk pertanian atau irigasi lah. Cita-cita itu sebetulnya sudah sangat lama sekali, sehingga warga Ngino punya keinginan untuk menjadikan embung itu sebagai tempat wisata. Dan alhamdulillah di
masa kepemimpinan kami 2017, setelah juga ada rencana-rencana sebelumnya di periode kepemimpinan sebelumnya itu juga punya angan-angan yang sama, tapi karena memang kondisi yang memungkinkan itu baru di 2017, maka untuk memanfaatkan potensi yang ada kami menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang bisa mendatangkan pendapatan asli desa, sehingga Embung itu digunakan sebagai tempat wisata. Pertanyaan terakhir, bagaimana wisata Sendang Asmoro itu dikelola? Ya, wisata Sendang Asmoro sendiri tadi sudah saya sampaikan, pengelolaan di awal itu dengan melibatkan Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Nah, kelompok sadar wisata sendiri itu terdiri dari berbagai macam elemen, ada kelompok PKK, ada Karang Taruna, ada kelompok-kelompok yang lain, kelompok warga kurang mampu juga ada, sehingga kami melibatkan seluruh komponen, seluruh elemen agar terlibat di dalam pengelolaan wisata. Kemudian berjalannya waktu sesuai dengan regulasi, karena memang pemerintah mengatur melalui undang-undang desa itu, sehingga pengelolaan Sendang Asmoro dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah desa, sebagai perusahaannya desa. Terima kasih. Sama-sama, Terima kasih informasi yang telah diberikan. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.